Di Q Modelista TSS ini, nah dia cukup vibrant gitu perbedaannya. Veloz Hybrid ini kini menjadi mobil full hybrid dengan harga paling terjangkau saat ini di Indonesia. Di mobil ini sudah sampai ini nih, ada adaptive cruise control-nya. Veloz Hybrid akhirnya hadir di Indonesia. Jadi memang gosipnya itu udah lama ya sebenarnya mobil ini mau masuk ke Indonesia dari 2000 berapa ya? 2024. Kita menunggu-nunggu setiap auto show tuh katanya mau masuk, tapi akhirnya dia mendarat juga di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 dengan harga yang sangat spesial. Yes, ini di harganya 299 juta rupiah. Lantas seperti apa detail dari mobil ini? Yes, pada momen GJAW 2025 ini memang PT Toyota Astra Motor itu belum mendetail harga variannya. Jadi ada beberapa varian. Di situ ada V, ada Q, dan ini adalah Q Modelista TSS. Nah, kalau melihat yang varian V, varian Q, itu dengan model yang versi non-hybrid atau versi sebelumnya, itu tampak tidak jauh berbeda gitu bentukannya. Di Q Modelista TSS ini, nah dia cukup vibrant gitu perbedaannya. Jadi bisa dilihat ya, untuk pertama kalinya Veloz di Indonesia hadir versi two-tone seperti ini. Bisa lihat warnanya hitam, bagian atas, bagian bawahnya putih. Kemudian grill warnanya juga sedikit berubah. Ini perubahan selain mesin ya. Terus kemudian untuk ornamen-ornamen chrome yang tadinya ada di versi Q, di situ tuh yang Q, dia tuh untuk list pintunya dia masih warna chrome. Di sini dark chrome semuanya. Kemudian handle berwarna hitam, spion berwarna hitam, lampu sama-sama LED, tidak ada perubahan desain. Tapi dia lebih di smoke gitu ya. Terus kemudian ini housing si fog lampnya berubah, tapi fog lamp masih sama, dia masih menggunakan halogen. Dan kamera 360 masih dipertahankan di mobil ini, karena kalau dulu di Type Q juga pasti ada. Kemudian, nah karena dia sudah dilengkapi dengan fitur radar Toyota Safety Sense, nah di situ ada sensornya, sama dengan Veloz terdahulu ya. Tapi untuk adaptive cruise control nanti kita akan lihat apakah dia ada, karena kalau di versi Q, dia sampai di lane departure warning saja. Tidak ada lane keeping assist, tidak ada adaptive cruise control. Sekarang kita lihat bagian yang paling besar perubahan di mobil ini, yaitu mesinnya. Nah, ini dia. Mesinnya butuh berapa tahun lamanya ya untuk memindahkan mesin Yaris Cross ke sebuah Veloz. Padahal basisnya sama-sama Daihatsu New Global Architecture atau di NGA, tapi mungkin ya karena masalah regulasi mungkin ya, Toyota menunggu momen ini dan akhirnya Toyota Veloz memiliki harga yang sangat menarik. Oke, kita mesinnya di sini ada mesin bensin, di sini ada controller dan juga motor listrik, penggerak roda depan. Nah, mesinnya itu berkode 2NRVEX. Nah, perbedaannya adalah di huruf X-nya. X-nya itu artinya dia hybrid, sudah elektrifikasi. Kalau di versi non hybrid itu kodenya 2NRVE. Nah, 1500 cc, baterai berkapasitas 0,76 kWh, sudah dites di Toyota Yaris Cross, itu irit banget, 31 km per liter. Nah, kalau di mobil ini, karena dimensinya besar, mungkin dia sedikit lebih boros, tapi tentunya jauh lebih irit dibandingkan versi non-hybrid. Oke, untuk tenaganya, dia memiliki tenaga mesin bensin itu 90 PS serta torsinya 121 Nm. Sedangkan untuk motor listrik ya, dia memiliki tenaga 71 PS serta torsinya 141 Nm. Digabungkan dengan transmisi CVT. Tidak ada pilihan transmisi manual di mobil ini. Oke, sekarang kita bagian detail lainnya, bagian sampingnya. Apa saja perbedaannya? Khasnya Toyota ya, bagian dalamnya nggak dicat. Nah, ini rame banget emangnya Veloz Hybrid ini. Memang menyita perhatian publik memang di GJAW 2025. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, karena apa kami milih yang model ini? Karena kalau yang Q itu
kayak gak berubah gitu dibandingkan sebelum hybrid ini ya. Kalau ini bisa dikatakan bukan facelift juga, tapi penambahan varian baru dan ya bentukannya agak beda gitu ya. Nih, seperti penambahan side cladding di bagian sini nih. Jadinya tuh seperti apa ya? Seperti crossover lagi, bukan sebagai sebuah LMPV. Mirip dengan Stargazer dan Stargazer X. Jadi ada side cladding seperti ini, tapi profil bannya sama sih. Ini cuma velg yang dihitamkan saja. Ini profil ban 205, 50, 17 persis dengan sebelum hybrid. Kemudian nih beda warnanya ya, hitam dan juga putih. Ini bagian roof railnya juga dia warnanya lebih gelap dibandingkan yang non modelista. Oke, ditutup. Nah, tuh door handle-nya warnanya hitam. Terus juga dia ada kamera 360, ada blind spot monitoring, dan ini ada lampu lagi nih. Lampu tambahan nih, trajektor. Kayaknya kalau dibuka tuh jadi ada, tapi ini nggak bisa aktif ya. Ada pantulan logo Toyota atau Veloz lah, belum bisa dilihat. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Dan untuk bagian belakangnya sih gak jauh berbeda ya, cuman ada tambahan nih body kit ya. Body kitnya overall emang agak lebih agresif gitu dibandingkan yang sebelum Modelista. Jadi Modelista itu dulu digunakan di Kijang Innova Zenix, sekarang kini hadir di Veloz dan dia menjadi tipe paling tingginya. Kemungkinan ini harganya tidak lebih dari 300 juta ini. Tapi belum ada harga resminya. Terus juga, nah kalau di non Modelista, jadi benar-benar nggak beda gitu. Hanya ada tambahan emblem HEV. Kalau Toyota memang untuk hybridnya dia nggak ada logo birunya ya, seperti di brand-brand lain, misalkan di Honda gitu. Emblemnya kalau hybrid itu berubah menjadi warna biru, ada biru di sampingnya. Kalau di sini nggak ada. Jadi kalau di Q bayangin tuh, benar-benar kalau nggak ada logo HEV ya, ini nggak tahu orang itu hybrid. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Masih pegas, belum electrical, ya udah nggak apa-apa. Ada tempat penyimpanan. Nih overall sama sih kapasitasnya. Karena baterai kalau untuk sebuah mobil hybrid itu nggak terlalu pengaruh ya, tidak seperti BEV. Baterai itu terletak di bagian bawah jok penumpang depan di kiri. Karena baterai nggak gede-gede amat. Terus coba kita buka ya. Bisa lihat ya. Jadi overall tidak ada improvement dari volume bagasi, tapi overall sih masih cukup luas untuk sebuah Toyota Veloz. Ban serep masih ada spare tire di bagian bawahnya di sini. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya apa saja yang berubah. Ini dia baris kedua dari Veloz hybrid, dan bisa dilihat ya, nggak terlalu banyak perubahan jika dibandingkan sebelum hybrid. Tuh, untuk headroom, untuk legroom, ini nggak saya sesuaikan sih dengan posisi duduk saya, tapi nggak apa-apa. Tapi masih overall sih lega. Nah, yang membedakan adalah ini nih, ini ada gundukan di bagian bawah. Nah, disinilah letak baterai dari Veloz hybrid ini tersimpan. Tapi bisa dilihat ya, nggak terlalu banyak, benar-benar mirip gitu. Nih, seperti ini nih, motif joknya masih sama dengan sebelum hybrid. Kulit berpadu dengan fabric. Kemudian ada kantong-kantong seperti ini untuk menyimpan barang, misalkan handphone. Nih, tuh. Di sini bisa, di sini bisa. Tapi memang untuk di Q Modelista ini, untuk aksen putih itu dihilangkan, jadi full hitam. Hanya plafon dia masih berwarna putih seperti ini. Tuh, bisa lihat ya. Lebih sporty dan lebih clean sih kelihatannya, jadi nggak gampang kotor gitu ya. Kemudian cup holder ada di bagian sini. Ada, ini bisa jadi armrest, tapi tidak ada cup holder memang. Tidak cup holder tersedia. Terus untuk jok baris ketiga, rasanya nggak usah dites ya, karena masih sama dengan Veloz sebelum hybrid. Terus ini nih, USB-nya masih USB Type A di bagian bawah, ada 2 buah. Kemudian untuk ini, untuk rear seat entertainment atau RSE itu hanya tersedia di Q Modelista. Di tipe Q dan V udah nggak ada lagi. Apakah dia lebih canggih dibandingkan sebelum hybrid? Oh, ini mesti nyalain dulu. Tapi rasa-rasanya mirip sih sama yang sebelum hybrid ya. Oke, sekarang kita lihat bagian depannya. Dan ini dia ruang interiornya ya. Ya, gimana ya? Kalau ngeliat Yaris Cross, Veloz, ya mirip-mirip semuanya ya. Dan memang nuansanya tuh nggak jauh berbeda. Tapi untungnya memang ada permainan warna yang sedikit di-adjust di Q Modelista ini seperti ini nih. Ini bagian jahatan aslinya di bagian sini ya. Terus kemudian di door trim ini semuanya full black. Jadi rasa lebih sporty, lebih gak gampang kotor, lebih gampang gitu ngerawatnya ya. Ini sayang head unitnya nggak bisa kita nyalain tadi padahal ada kuncinya. Tapi nah ini bisa dilihat ya. Ini untuk sistem entertainment memang berubah. Dia layarnya lebih besar, kemudian fiturnya juga lebih banyak. Ini sistem entertainment yang mirip dengan Toyota Fortuner ya. Jadi ada fitur-fitur seperti InTouch, kemudian ada CTI Plus, Android Auto, Apple CarPlay, dan masih banyak lagi, ada Travoy dan segala macam. Saya nggak bisa kita nyalain.
Kemudian, nah bagian tengah, konsol tengahnya nih mirip juga dengan sebelum hybrid. Cuma bedanya dia ada B. Kalau di non hybrid kan S ya. Nah, ini bisa kita adjust juga. Electric parkingnya masih ada yang dilengkapi dengan auto hold. Nah, power atau engine start stop dia berubah menjadi warna biru. Tipikal mobil hybrid banget ya. Kemudian masih ada wire charging, dan wire chargingnya ini sedikit berubah. Ini improvement yang menurut saya nggak terlalu besar tapi detail gitu. Karena kalau di sebelum facelift, maksud saya sebelum hybrid, itu wire chargingnya agak nongol. Jadi kalau misalnya taruh HP, itu kadang-kadang kalau mobil kita manuver gitu, HP suka jatuh gitu. Di mobil ini, nah ini terjaga dengan baik untungnya, aman jadi. Konsol tengah masih sama, kapasitasnya ada soket 12 volt. Kemudian, nah di bagian sini ada USB Type C. Di bagian sini masih USB Type A kan, tuh masih Type A. Kemudian untuk instrument cutter nggak bisa nyalain sayang ya, tapi saya yakin ini dia mirip dengan Yaris Cross Hybrid yang nggak ada RPM lagi, nggak ada tachometer, standar mobil hybrid. Kemudian posisi nyetir sama lah seperti sebelum hybrid, dia masih ergonomis, masih bisa diadjust secara tilt dan teleskopik. Nah, setirnya ini dia bahan itu mirip banget, bentuknya mirip banget dengan Toyota Yaris Cross. Nah, tadi saya sebutkan kan, ada TSS-nya si Veloz itu sebelum hybrid hanya sampai lane departure warning saja. Di mobil ini sudah sampai ini, ada adaptive cruise control-nya. Tapi memang adaptive cruise control-nya nggak ada sensor di bagian depan. Jadi mungkin dia lebih yang mirip dengan Yaris Cross yang nggak terlalu deket gitu, menjaga jarak ya. Nanti kita akan tes saat dapat mobil pinjamnya. Kemudian di bagian kanan, nah di bagian sini deh, ada drive mode, ada untuk mengatur head unitnya segala macam. Di sini ada, nah ada ini nih, ada untuk mengatur lane departure warning dan juga emergency braking alert-nya, dan dia bisa EV mode. Jadi benar-benar ini mekanismenya persis banget dengan Yaris Cross ya. Dan yang terakhir, mobil ini juga masih belum ada arah semburan angin dan juga belum dual zone ya, AC semua sama persis. Kemudian di bagian sini nih, dia masih ada ambient light-nya yang cukup menarik. Di sini juga menyala ya kalau malam. Nah, ini bisa dilihat ya, bagian warna sini juga berubah, jadi warnanya lebih dark gitu. Lebih manis sih sebenarnya dibandingkan warna yang terang seperti di tipe Q dan juga tipe V ataupun yang sebelum hybrid. Yes, memang secara kesimpulan mobil ini dengan harga sih cukup menarik ya. Nggak bisa komplain, 300 juta, ya mungkin model ini akan lebih mahal, itu nggak bisa komplain. Tapi ya itu harus dilakukan Toyota supaya mereka bisa berjualan lagi gitu, bisa lebih laku lagi mobil ini. Tapi secara improvement memang tidak terlalu banyak jika dibandingkan sebelum hybrid. Tapi sisi baiknya adalah kita sudah mengetahui konsumsi bahan bakarnya, efisiensi bahan bakarnya di Yaris Cross itu sangat baik, dan sebuah hybrid Toyota tuh memang sudah dewasa semuanya. Kemudian juga Veloz hybrid ini kini menjadi mobil full hybrid dengan harga paling terjangkau saat ini di Indonesia. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Toyota Veloz Hybrid 2025 ini. Klik like jika menyukai video ini, subscribe bila ada belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.